Oke teman-teman semua, di sini ada materi soal SKD yang meliputi untuk tes wawasan kebangsaan ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia sesuai dengan PAN RB. Di sini ada sekitar 35 soal yang akan kita bahas. Mari kita mulai. Untuk nomor 1, kita baca pelan-pelan di sini. Saya perkecil terlebih dahulu. Indonesia sebagai negara memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya. Berbagai potensi ancaman untuk mencegah integrasi nasional. Ingat, ini berarti berhubungan sama ancaman yang memecah integrasi nasional. Akan selalu ada. Berdasarkan pernyataan berikut, maka yang dimaksud dengan ancaman integrasi nasional itu apa, teman-teman? Hal-hal yang sifatnya mengganggu, betul, mengganggu itu emang ancaman dan ingin menghambat tercapainya integrasi nasional. Menghambat juga termasuk ancaman, tapi ini rasa-rasanya kalau cuma mengganggu, menghambat, itu kan secara bahasa Indonesia juga kita bisa menyimpulkan bahwa ini bukan ancaman yang sangat besar. Mungkin kategorinya ancaman kecil. Nah, jadi sebenarnya cara menjawab ini soal-soal TWK sekarang menganalisanya itu yang benar-benar paling ancaman gitu teman-teman. Hal-hal yang muncul baik dalam maupun luar yang sifatnya menghambat, berarti kata kuncinya menghambat. Berarti hampir sama dengan nomor A. Oke, kita pending terlebih dahulu. Proses penyesuaian dan pernyataan unsur-unsur kebudayaan yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oh, ini termasuk masih proses penyesuaian. Berarti nggak ada kata-kata menghambat dong di sini. Oke, berarti ini pasti salah. Usaha yang berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau tujuan untuk menghalangi. Berarti kata-kata ini mirip dengan kata-kata yang di atas, menghambat atau mengganggu, menghalangi, melemahkan. Berarti hampir mirip dengan soal yang A. Suatu keinginan ataupun kemajuan yang hendak dicapai. Betul, tapi ini ancamannya kecil. Jadi sebenarnya ancaman yang cukup besar itu teman-teman sendiri adalah ketika apa Kak? Ketika jawabannya adalah E. Setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri, terus Kak, yang dinilai dapat membahayakan. Jadi membahayakan itu termasuk ancaman nih. Nah, kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan suatu negara. Berarti ancaman ini cukup serius, teman-teman. Kalau cuma menghambat itu bukan suatu ancaman yang dalam tanda kutip yang kita cari, gitu. Berarti jawaban nomor 1 adalah E. Kalian harus pintar-pintar dalam menganalisa soal yang seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 2. Perhatikan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan berbagai perbedaan yang ada dalam suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Berarti ingat, ini definisi dari integrasi nasional. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu aja kalau seumpama kalian mau lebih gampang dalam analisanya. Nah, ini kan mempersatukan berbagai perbedaan dan sebagainya. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Berarti kalian harus cari apa ini yang kiranya bisa mempersatukan berbagai perbedaan pada suatu negara. Nah, masyarakat Indonesia yang sangat beraneka ragam. Di sini tidak ada kata-kata yang ajakan atau untuk mempersatukan berbagai perbedaan tersebut. Emang dia menerangkan beraneka ragam, tapi bukan ini yang dimaksud gitu. Adanya paham etnosentris di antara suku bangsa. Tidak, bukan ini yang dimaksud. Wilayah yang sangat luas yang terdiri dari ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan luas. Ini hampir sama dengan nomor C, hanya menerangkan tentang wilayahnya, tentang kalau ini beraneka ragamnya, bukan ini. Jadi sebenarnya faktor pendorong integrasi nasional adalah D. Kok bisa Kak? Iya, karena faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Sejarah Indonesianya gimana? Ya kalian harus belajar tentang sejarah-sejarah Indonesia lah. Yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Nah, kata-kata ini, kata dua ini yang
selaras dengan kata-kata proses mempersatukan. Kalau yang lain tidak ada kata-kata proses mempersatukan, itu yang membuat mereka salah. Jadi D membuat benar karena ada faktor sejarahnya, baik itu perbedaan atau aneka ragamnya dari suku, budaya, dan selanjutnya yang menimbulkan. Nah, ini termasuk dalam proses mempersatukan pada suatu negara atau integrasi nasional. Faktor pendorongnya adalah D, teman-teman. Selanjutnya nomor 3, pahami. Oke, selanjutnya nomor 3. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menghadapi ancaman berdimensi politik dilaksanakan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama atau pendekatan ke dalam yaitu pembangunan, betul ya? Atau bahasanya kita adalah pendekatan internal, boleh. Dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi. Sedangkan pendekatan di luar gimana? Kalau tadi kan dalam pembangunan sistem politik. Kalau pendekatan keluar gimana teman-teman? Berarti kita cari yang kira-kira langkah-langkah ini menghadapi ancaman berdimensi politik. Nah, pendekatan di luar meningkatkan konflik antar negara. Tidak. Ini kok malah mau meningkatkan ya? Kan kita maunya ini menghadapi ancaman. Kalau meningkatkan kan nggak masuk akal. Karena malah kita menambah ancaman. Tidak. Penciptaan lapangan kerja padat karya. Ini tidak ada hubungan dengan pendekatan keluar. Penciptaan iklim usaha yang kondusif. Nah, ini bisa iklim usaha yang kondusif kan ambigu nih. Bisa internal aja. Nah, berarti bukan. Terus selanjutnya untuk nomor 3, mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap Pancasila. Ini kan mencegah pengaruh ideologi. Ideologi itu kan termasuk internal nih. Termasuk berhubungan dengan masyarakat. Bukan. Tapi kalau yang teman-teman, mendinamiskan strategi dan upaya diplomatik, ini jawaban yang tepat untuk langkah-langkah dalam menghadapi ancaman berdimensi politik. Nah, ini adalah pendekatan keluar, mendinamiskan strategi dan upaya diplomatik. Oke, selanjutnya nomor 4. Sudah mulai seru nih. Sekarang kita lanjut nomor 4. Ancaman ideologi merupakan ancaman yang dilakukan untuk mempengaruhi ideologi dan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Berikut merupakan contoh ancaman di bidang ideologi, teman-teman. Pertikaian antar kelompok masyarakat, bukan. Ini tidak ada hubungan di bidang ideologi. Ini kan main fisik nih. Nah, ketergantungan terhadap produk impor menjadi pesaing produk lokal, bukan. Ini bukan hasil pemikiran, bukan ideologi. Kelompok separatisme yang menggunakan senjata. Nah, kata-kata menggunakan senjata ini sudah tidak relevan dengan kata-kata ancaman di bidang yang mempengaruhi ideologi. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Betul, tapi ini luntur dari nilai-nilai keagamaan kan? Ini berhubungan sama hanya sebatas keagamaan itu sendiri. Jadi untuk nomor 4 ini tidak relevan juga. Artinya bisa relevan tapi sangat kecil. Jadi kalau seumpama yang benar-benar relevan terhadap ancaman, ini kan kayak tadi nih, menghambat, hanya kata-kata semakin lunturnya. Berarti bukan suatu ancaman yang cukup serius. Jadi yang sebenarnya ancaman yang cukup serius adalah Kenapa? Langsung ada nih. Langsung spesifik, muncul dan berkembangnya kelompok radikal yang menggunakan atribut keagamaan. Nah, ini salah satu ancaman yang cukup serius untuk di bidang ideologi. Aman ya? Oke, selanjutnya nomor 5. Oke, kita pelan-pelan untuk soal nomor 5. Ideologi lain. Nah, kan tadi ada ideologi yang sejalan dengan nilai dan falsafah Pancasila tidak akan menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Ini kalau ada ideologi lain yang sejalan dengan falsafah Pancasila tidak akan menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Namun sebaliknya, ideologi yang bertentangan akan mengancam keutuhan negara Republik
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila adalah liberalisme. Tadi termasuk salah satu ancaman. Kalau yang sejalan, nah ini kalau disebutnya liberalisme dan komunisme ini termasuk ancaman ya bagi ideologi. Kenapa? Karena apa dia? Karena liberalisme dikuasai oleh pemerintah sedangkan komunisme dikuasai pihak swasta. Bukan ini definisinya. Liberalisme menentang keras dengan adanya modernisasi, sedangkan komunisme mendukung modernisasi. Tidak, bukan ini juga. Tapi kalau termasuk liberalisme dan komunisme adalah C, teman-teman. Karena liberalisme paham terhadap kebebasan tanpa batas. Kita boleh menganut tentang kebebasan, tapi harus ada batasnya. Nah, sedangkan komunisme mengekang kebebasan. Nah, kan sebenarnya ini saling bertolak belakang, tapi kayak ya harusnya kan kita tengah-tengah nih, tidak terlalu bebas, tapi jangan terlalu mengekang juga. Artinya ada hal yang mengatur, yaitu paham ideologi tentang Pancasila. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman. Aman ya? Oke, selanjutnya nomor 6. Perhatikan. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun demikian, Hari Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan gimana? Apa yang berhubungan dengan ini diselenggarakan keyakinan pada kekuatan diri sendiri. Subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Nah ini kok hampir jawaban A dan B sama nih. Ya, A dan B sebenarnya sama. Artinya subjeknya ya. Berarti kita berhubungan sama subjek karena di sini kata-kata yang tepat di sini berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara. Berarti kan sebenarnya warga negara itu adalah subjeknya, teman-teman. Gitu. Berarti jawaban yang tepat untuk 6 adalah A. Selanjutnya nomor. Oke teman-teman, coba kalian kerjakan untuk soal nomor 7. Kira-kira jawabannya apa? Silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga untuk soal nomor 8 teman-teman. Sebelum kita bahas untuk besok. Artinya kalian kerjakan nomor 7 tadi, jawabannya apa, 8 apa, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.